Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5986 Hakikat 5 Unsur. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, Lin Bai melangkah keluar dari halaman istananya dan mendapati Bai Yifei, Zhou Xinjun, Yi Zian, Li Juenian, dan yang lainnya dengan gembira meninggalkan istana Sekte Tianshui. Kemana mereka pergi? Lin Bai agak curiga. Luka mereka belum sembuh, kemana mereka akan pergi? Lin Bai tersenyum kecut. Baru beberapa hari berlalu sejak perburuan di lapangan perburuan surga selatan, dan Li Juenian, Yi Zian, Bai Yifei, dan yang lainnya semuanya terluka selama perburuan. Luka mereka belum membaik, jadi mereka seharusnya tinggal di istana untuk memulihkan diri. Yang terpenting, Lin Bai memperhatikan bahwa bahkan Fang Yuansu pun ikut bersama mereka. Dengan pertanyaan-pertanyaan ini dalam benaknya, Lin Bai melangkah keluar dari halaman istananya dan melihat bahwa sebagian besar pendekar bela diri di istana Sekte Tianshui tidak ada di sana. Qiao Mo, Qin Yao, dan Ye Guyu berjalan berdampingan, mengagumi bunga-bunga dan mengobrol sambil berjalan. Ketiga gadis itu berseri-seri gembira saat melihat Lin Bai dan buru-buru melangkah maju untuk menyambutnya. Salam, kakak senior putra suci. Lin Bai mengerutkan kening. Aku baru saja melihat Bai Yifei, Zhou Xinjun, dan yang lainnya berjalan keluar dengan gembira. Apa yang mereka lakukan? Ah, tentang itu. Ye Guyu mendengus marah, menyilangkan tangannya, dan mengeluh, mereka pergi ke paviliun harta karun senjata ilahi untuk menonton kompetisi seni bela diri. Aku meminta kakak-kakak senior untuk mengajakku, tetapi mereka menolak. Mereka bilang aku akan merepotkan mereka. Ye Guyu berkata dengan marah, kakak senior putra suci, katakan padaku. Aku, bagaimanapun juga, adalah seorang seniman bela diri di alam buah Dao Tai. Bagaimana mungkin aku merepotkan mereka? Qiao Mo dengan tenang menjelaskan. Sekarang ulang tahun Kaisar Chu semakin dekat, semakin banyak jenius top yang tiba di ibu kota. Semua orang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk berlatih tanding. Paviliun Harta Karun Senjata Ilahi kebetulan memiliki arena yang terbuka untuk kompetisi seni bela diri, dan dengan seorang ahli bela diri di alam buah Dao Hunyuan yang bertanggung jawab, tidak perlu khawatir para ahli bela diri akan menimbulkan masalah. Begitu banyak ahli bela diri telah menjadi pengunjung tetap di Paviliun Harta Karun Senjata Ilahi selama periode ini, termasuk kakak senior Bai Yifei dan kakak senior Zhou Xinjun. Awalnya, Bai Yifei, Zhou Xinjun, Qiao Mo, Qin Yao, dan yang lainnya memiliki beberapa dendam. Tetapi tampaknya karena Lin Bai mengambil alih posisi putra suci Sekte Air Surgawi, banyak murid di dalam sekte telah bersatu. Bahkan Fang Yuansu sekarang bergaul baik dengan Bai Yifei dan Zhou Xinjun. Qin Yao juga memiliki beberapa dendam terhadap Bai Yifei, tetapi setelah Bai Yifei secara pribadi datang untuk meminta maaf dan memberikan hadiah, Qin Yao tersenyum dan menyelesaikan konflik tersebut. Mungkin inilah arti penting dari posisi putra suci. Seorang putra suci yang cukup unggul dapat menyatukan generasi muda di dalam sekte. Jika seorang putra suci kurang memiliki karakter moral, itu akan seperti gerbang surgawi, di mana para murid tersebar dan saling bertarung. Qin Yao tersenyum dan berkata, kakak Bai Yifei dan kakak Zhou Xinjun pergi ke sana beberapa hari yang lalu, dan sepertinya mereka kalah, jadi hari ini aku membawa kakak Li Juenian dan Yi Zian. Sepertinya mereka ingin balas dendam. Lin Bai telah mendengar tentang arena bela diri Paviliun Harta Karun Senjata Ilahi dari Meng Ye. Tampaknya ada taruhan yang terlibat. Dan taruhan itu adalah giok abadi. Meng Ye telah mengingatkan Lin Bai bahwa jika dia membutuhkan giok abadi, dia bisa mencoba peruntungannya di Paviliun Harta Karun Senjata Ilahi. Dengan kekuatan Lin Bai, dia seharusnya bisa mendapatkannya. Selain itu, kompetisi bela diri di Paviliun Harta Karun Senjata Ilahi bukan hanya untuk para jenius terbaik, kadang-kadang, putra dan putri suci dari berbagai sekte juga akan berpartisipasi. Misalnya, Luo Qiyu, putra suci sekte iblis pedang terbang, langsung pergi ke Paviliun Harta Karun Senjata Ilahi untuk bertempur begitu tiba di ibu kota. Dia memenangkan ke-10 pertempuran, mengguncang ibu kota dalam sekejap. Menarik, Lin Bai tersenyum, matanya dipenuhi kerinduan. Kakak putra suci juga menganggapnya menarik, maukah kita pergi dan melihatnya bersama? Qiao Mo bertanya sambil tersenyum. Ye Guyu buru-buru berseru, kakak putra suci, jika kau pergi, kau harus mengajakku, aku juga ingin melihatnya. Lin Bai mengangguk sambil tersenyum, baiklah, kalau begitu mari kita pergi dan melihatnya. Kalian semua pergi dan bersiap dulu, lalu tunggu aku di gerbang. Aku ada urusan dengan leluhur Pan Qing. Ketiga wanita itu setuju dan berbalik untuk bersiap. Lin Bai pergi keluar kediaman leluhur Pan Qing,
dan setelah melapor, memasuki halaman. Tujuan Lin Bai datang ke sini tentu saja untuk mencari esensi 5 elemen. Leluhur, apakah sekte ini memiliki esensi 5 elemen? Esensi 5 elemen, bahkan di alam iblis, ini dianggap sebagai harta pemurnian yang sangat berharga. Untuk apa kau membutuhkannya? Pan Qing mengerutkan kening dan bertanya balik. Aku perlu memurnikan pedang terbang baru-baru ini, jadi aku membutuhkan esensi 5 elemen. Lin Bai menjelaskan singkat, tanpa mengungkapkan semuanya. Jika sekte memiliki esensi 5 elemen, aku bisa membayarnya. Leluhur Pan Qing mengangguk. Aku perlu bertanya kepada pemimpin sekte terlebih dahulu untuk mencari tahu, untuk melihat apakah ada di perbendaharaan. Lin Bai mengangguk sambil tersenyum. Kalau begitu aku akan merepotkan leluhur untuk menanyakan. Jika ada, tolong minta pemimpin sekte untuk membawa esensi 5 elemen ke ibu kota. Setelah berdiskusi dengan leluhur Pan Qing, dia kemudian memberitahu leluhur Pan Qing tentang tujuan Lin Bai. Mendengar bahwa Lin Bai akan pergi ke paviliun harta karun senjata ilahi, dia langsung mengerutkan kening. Putra suci, bukan berarti aku mengatakan apa-apa, tetapi kau tetap harus. Pan Qing ragu-ragu. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, leluhur, tolong bicara terus terang. Pan Qing terbatuk ringan dan berkata dengan serius, Putra suci, sebaiknya jangan menimbulkan masalah lagi dalam perjalananmu ke paviliun harta karun senjata ilahi. Sebaiknya insiden penindasan murid Sekte Iblis Pedang Terbang beberapa hari yang lalu tidak terulang lagi. Petik 2. Meskipun Sekte Iblis Pedang Terbang berada di wilayah barat dan Sekte Air Surgawi berada di wilayah timur, kita tidak takut pada mereka, tetapi bagaimanapun juga, mereka adalah sekte yang kuat, dan kita tetap harus menghormati mereka. Apakah kau mengerti? Bagi kekuatan besar seperti Sekte Iblis Pedang Terbang dan Kerajaan Chu, harga diri seringkali lebih penting daripada kekuatan. Apakah kau mengerti? Lin Bai tersenyum penuh empati, terima kasih atas bimbinganmu, leluhur, aku akan mengingatnya. Leluhur tersenyum, baiklah, kalau begitu kau boleh pergi. Berjalan keluar dari halaman leluhur, Lin Bai tersenyum nakal. Tampaknya leluhur ketakutan oleh insiden itu. Benar, Sekte Iblis Pedang Terbang bukanlah sekte biasa, itu adalah kekuatan yang besar. Tidak ada sekte atau keluarga yang ingin bermusuhan dengan kekuatan yang dahsyat. Aku bertanya-tanya apakah Sekte Iblis Pedang Terbang sudah menyelamatkan Luo Yu, mungkin belum. Jika Luo Yu bebas, pedang terbangku seharusnya akan kembali dengan sendirinya. Lin Bai merenungkan hal ini sambil berjalan keluar. Qiao Mo, Qin Yao, dan Ye Guyu telah menunggu lama. Melihat Lin Bai muncul, mereka meninggalkan istana dan menuju paviliun senjata ilahi. Mereka tidak menaiki kereta rusa, tetapi berjalan-jalan, menjelajahi ibu kota sambil menuju paviliun senjata ilahi. Sekitar tengah hari, Lin Bai dan yang lainnya memasuki jalan yang ramai menuju paviliun senjata ilahi. Bab 5987 Paviliun Harta Karun Senjata Ilahi Arena Seni Bela Diri. Paviliun Harta Karun Senjata Ilahi selalu menjadi tempat yang ramai dan makmur di ibu kota kerajaan Chu. Alasannya sederhana, tempat ini memajang berbagai macam daftar terkutuk. Misalnya, ada daftar Dao yang mulia kerajaan Chu, dan daftar Dao yang mulia alam iblis. Untuk kultivator alam Dao yang mulia, misalnya, ada daftar Dewa Dao kerajaan Chu, dan daftar Dewa Dao alam iblis, untuk kultivator alam Dewa Dao. Ada daftar penempaan senjata, untuk pembuatan senjata, daftar pemurnian pil, untuk alkimia, dan daftar senjata ilahi, yang sesuai untuk senjata ilahi. Ada juga daftar kecantikan, yang mengumpulkan para wanita cantik dari seluruh alam iblis, dengan potret-potret yang sesuai tergantung di aula utama, yang sangat dicari oleh para murid. Dalam daftar kecantikan kerajaan Chu saat ini, Nona Sensian, Huang Qingyun, Sui Modan, dan lainnya semuanya ada dalam daftar tersebut. Dalam daftar kecantikan alam iblis, misalnya, Monan, gadis suci Sekte Bintang, dan Li Xuan Qiu, gadis suci Sekte Bulan, juga termasuk di antara peringkat teratas. Daftar-daftar ini, yang masing-masing tampaknya memancarkan daya tarik yang mematikan, memikat para praktisi bela diri untuk bersaing memperebutkan peringkat. Beberapa mencapai ketenaran dan kemasyhuran instan melalui daftar-daftar ini, yang lain binasa, roh mereka padam, menjadi debu. Beberapa memuji paviliun harta karun senjata ilahi karena mengumpulkan harta karun langka dari alam iblis, sebuah tindakan yang benar-benar terpuji. Yang lain mengutuk penampilan publiknya atas berbagai daftar alam iblis, dengan alasan itu sebagai kejahatan keji yang memicu perang dan kekacauan.
Terlepas dari keadaan apapun, paviliun harta karun senjata ilahi masih berdiri tegak di tanah alam iblis. Terlebih lagi, aturannya tetap konsisten menjaga netralitas, menolak untuk berpartisipasi dalam perebutan kekuasaan dinasti, perselisihan keluarga, atau konflik sekte apapun. Secara ajaib, paviliun harta karun senjata ilahi telah bertahan hingga hari ini, memiliki cabang di seluruh alam iblis, menjadi raksasa di alam tersebut. Memasuki paviliun harta karun senjata ilahi, istana pertama dipenuhi dengan berbagai prasasti daftar, termasuk daftar Yang Mulia Dao, daftar Dewa Dao, dan daftar Tai, di antara yang lainnya. Lin Bai pernah berada di peringkat Dewa Dao Kerajaan Chu, dan bahkan mencapai posisi teratas. Namun, sekarang setelah Lin Bai menembus ke alam buah Dao Tai, peringkat Dewa Dao Kerajaan Chu telah menghapusnya dari daftar. Selain itu, para pendekar bela diri lain yang pernah berperingkat tinggi dalam daftar tersebut, seperti Chu Zimo, Chen Yule, dan Zhao Xiantu, juga menghilang setelah menembus ke alam buah Dao Tai. Sekarang, Lin Bai berdiri di depan peringkat Dewa Dao Kerajaan Chu, menatap daftar itu, nama-namanya yang dulu kini telah hilang. Saat ini, pendekar bela diri peringkat nomor 1 di peringkat Dewa Dao Kerajaan Chu, adalah seorang pendekar bela diri bernama Yi Zhang. Siapa Yi Zhang ini? Tanya Lin Bai dengan penasaran, menatap ketiga wanita di sampingnya dengan sedikit kebingungan. Kurasa aku pernah mendengar namanya, dia sepertinya murid sekte Dewa Langit. Qiao Mo menjawab sambil berpikir. Dia adik Yi Song, dan juga murid sekte Dewa Langit, jawab Qin Yao. Jadi dia adik Yi Song, tidak heran dia berada di peringkat teratas peringkat Dewa Dao Kerajaan Chu. Aku ingat Yi Zhang pernah berada di luar peringkat 70 teratas sebelumnya, tapi aku tidak menyangka dia akan berada di atas peringkat teratas kali ini. Kata Ye Guyu dengan terkejut. Qiao Mo tersenyum dan berkata, itu wajar, hanya masalah waktu. Qin Yao mengangguk, benar, baru-baru ini, murid-murid dari 5 keluarga dan 7 sekte kerajaan Chu, serta para jenius teratas dari berbagai sekte, telah berturut-turut maju ke alam buah Dao Tai. Semua orang tampaknya telah merasakan bahwa kerajaan Chu akan mengalami perubahan besar, jadi mereka semua ingin meningkatkan kekuatan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa, hampir semua dari 50 pendekar bela diri teratas dalam peringkat Dewa Dao Kerajaan Chu telah mencapai alam buah Dao Tai. 50 teratas kosong, jadi 50 terbawah tentu saja harus naik. Jika bukan karena begitu banyak pendekar bela diri dari 5 keluarga dan 7 sekte Chu yang berhasil menembus ke alam buah Dao Tai, Yi Zhang, yang berada di luar peringkat 70 teratas, tidak akan berada di puncak. Mendengar penjelasan Qin Yao, Lin Bai mengangguk sambil berpikir, menganggapnya masuk akal. Lagi pula, tidak ada putra atau putri suci dari 5 keluarga dan 7 sekte Chu di peringkat Dewa Dao Chu saat ini. Ayo pergi, kakak senior putra suci. Arena untuk latihan bela diri ada di sini. Qin Yao memimpin Lin Bai dan yang lainnya menuju koridor istana pertama. Lin Bai tidak terlalu tertarik dengan peringkat ini, dan dia juga tidak peduli dengan peringkatnya sendiri. Beberapa pendekar bela diri mungkin bertarung sampai mati demi ketenaran dan kekayaan, tetapi Lin Bai sama sekali tidak tertarik dengan hal itu. Dipimpin oleh Qin Yao, Lin Bai dan yang lainnya berjalan melintasi koridor, di mana sebuah bangunan kolosal yang menyerupai menara tinggi muncul di hadapan mereka. Menara ini tingginya sekitar 700 kaki, meliputi area yang luas, dan bagian dalamnya terang benderang, dengan teriakan histeris para pendekar bela diri yang terus-menerus terdengar dari sana. Di dalam dan di luar gerbang menara, para pendekar bela diri mengalir masuk dan keluar, beberapa masuk dengan penuh semangat, yang lain keluar dengan lesu. Ini adalah arena bela diri yang dibangun khusus oleh paviliun senjata ilahi. Lin Bai, Qiao Mo, Qin Yao, dan Ye Guyu melewati gerbang menara dan masuk, pemandangan mereka tiba-tiba terbuka. Bagian dalam menara berongga, dengan arena besar di tengahnya, tempat 2 pendekar bela diri saat ini sedang bertarung. Tangga yang tergantung di kedua sisi arena mengarah ke atas menuju teras dan kamar pribadi di segala arah. Menara itu memiliki total 99 lantai, masing-masing dengan ribuan kamar pribadi, cukup untuk menampung puluhan ribu penonton. Tuan-tuan, apakah ini pertama kalinya Anda di sini? Begitu Lin Bai dan teman-temannya masuk, seorang pelayan, membungkuk dan menjilat dengan senyum ramah, menyambut mereka. Tidak perlu penjelasan lebih lanjut, siapkan saja kamar pribadi untuk kami. Qin Yao memberi instruksi dengan terampil, kamar pribadi sebaiknya di bagian tengah, dan tidak masalah jika sedikit lebih mahal. Juga, tolong kirimkan beberapa buah-buahan, camilan, anggur, dan makanan penutup ke kamar pribadi.
Mendengar instruksi Qin Yao yang terlatih dan penyebutan makanan dan minuman, pelayan itu segera mengerti bahwa Lin Bai dan teman-temannya pernah ke sini sebelumnya. Baiklah, silakan ikuti saya. Pelayan itu dengan cepat memimpin Lin Bai dan rombongannya menaiki tangga gantung, langsung menuju area tengah menara. Kakak senior Qin Yao, apakah Anda pernah ke sini sebelumnya? Lin Bai bertanya dengan penuh minat. Hehe, Qin Yao tersenyum lembut. Ketika ayah saya masih hidup, beliau datang ke ibu kota untuk berbisnis. Saya pernah mengunjungi paviliun harta karun senjata ilahi bersama para ahli bela diri, jadi saya tahu beberapa aturan di sini. Qin Yao menjelaskan kepada Lin Bai dengan suara rendah, kakak senior putra suci, menara ini memiliki 99 lantai, masing-masing dengan ribuan kamar pribadi. Lantai bawah terlalu dekat dengan arena, sehingga sangat berisik. Jika para pendekar di arena tidak dapat mengendalikan diri, mereka mungkin secara tidak sengaja melukai para pendekar di ruang pribadi. Namun, lantai bawah juga memiliki keuntungannya. Lantai bawah lebih dekat ke arena, sehingga lebih mudah untuk menyaksikan pertempuran dari dekat. Area tengah adalah area terbaik, tidak terlalu jauh dari arena, sehingga Anda tidak akan terluka secara tidak sengaja. Petik 2. Area atas cukup jauh dari arena. Meskipun kita semua telah mengkultivasi teknik pupil mata Dharma, kita kurang merasakan partisipasi dalam menyaksikan pertempuran. Oleh karena itu, di area menonton paviliun harta karun senjata ilahi, hanya bagian tengah yang merupakan lokasi terbaik. Tentu saja, lokasi terbaik tidak murah. Bab 5988 Bencana Alam di Wilayah Utara. Bunuh, bunuh. Serang dia, dasar bodoh. Minggir. Arena paviliun senjata ilahi dipenuhi aktivitas. Banyak pendekar bela diri keluar dari kamar pribadi, bersandar di beranda, berteriak liar ke arah arena, mengarahkan para pendekar yang bertarung di atas panggung. Dipimpin oleh seorang pelayan, mereka dengan cepat mencapai bagian tengah menara melalui tangga gantung. Pelayan itu memimpin. Lin Bai dan para sahabatnya melewati beberapa kamar pribadi, akhirnya tiba di sebuah ruangan bernomor, lantai 52, kamar 709. Tuan-tuan, apakah Anda puas sekarang? Pelayan itu mengaktifkan susunan sihir dan berjalan masuk, perlahan-lahan memperkenalkan keunggulan kamar pribadi ini. Lin Bai melihat sekeliling. Ruangan itu tidak kecil, dupa terbakar, dan sekitarnya dipenuhi dengan lukisan dan kaligrafi antik. Meja, kursi, dan sofa semuanya tersedia. Melangkah keluar dari ruangan ke beranda, seseorang dapat melihat ke bawah dan mengamati setiap gerakan di arena. Itu adalah tempat penonton yang sangat baik. Tidak buruk, ini bagus. Qin Yao mengangguk, menunjukkan kepuasannya. Apakah harganya sama seperti sebelumnya? Pelayan itu menggosok-gosok tangannya dengan gembira. Tuan-tuan, karena perayaan ulang tahun Kaisar Chu, harga kamar pribadi sedikit naik. Awalnya, 30 giok abadi untuk menyewa kamar pribadi selama 12 jam, tetapi sekarang harganya 50 giok abadi. 50 giok abadi. Arena bela diri di dalam paviliun harta karun senjata ilahi juga dikenakan biaya giok abadi. Lin Bai tersentak. 50 giok abadi bisa pergi ke Istana Bulan untuk mendengarkan musik. Jika aku punya uang sebanyak itu, aku tidak akan pernah datang ke sini untuk menonton sekelompok orang kasar yang hanya tahu cara bertarung. Aku lebih suka pergi ke Istana Bulan untuk mendengarkan musik. Lin Bai bergumam pada dirinya sendiri. Baiklah, Qin Yao setuju, mengeluarkan 50 giok abadi dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada pelayan. Sewa 12 jam dulu. Jika waktunya habis, kita akan menghitung harganya secara terpisah. Ya, ya, ya. Pelayan itu sangat gembira. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kesenanganmu lagi. Aku akan menyiapkan makanan dan camilan untukmu. Pelayan itu berbalik dan meninggalkan ruangan pribadi. Qin Yao kemudian berkata kepada Lin Bai dengan wajah penuh celaan, kakak senior putra suci, aku yang bayar lagi. Batuk-batuk. Lin Bai batuk 2 kali. Kakak senior Qin Yao, kau tahu aku agak kekurangan uang akhir-akhir ini. Aku akan mentraktirmu lain kali. Qin Yao kemudian tersenyum bahagia. Aku akan mengingatnya. Kau harus mentraktirku makan besar lain kali. Lin Bai mengangguk sambil tersenyum. Tak lama kemudian, seorang pelayan membawa makanan dan camilan ke ruangan pribadi. Ada kursi di koridor, jadi Lin Bai dan ketiga wanita itu duduk dan melihat ke bawah ke pertempuran sengit di arena di bawah. Meskipun itu adalah pertandingan sparring seni bela diri dan tidak ada gerakan mematikan yang digunakan, jelas bahwa para seniman bela diri tidak menahan diri, dan setiap gerakan ditujukan pada titik-titik vital. Di mana kakak-kakak seniorku Bai Yifei dan yang lainnya? Ye Guyu berjingkat dan mencondongkan tubuh ke koridor,
melihat sekeliling tetapi tidak melihat jejak Bai Yifei dan yang lainnya. Arena Paviliun Harta Karun Senjata Ilahi memiliki 99 lantai, masing-masing dengan ribuan kamar pribadi, cukup untuk menampung ratusan ribu seniman bela diri. Betapa sulitnya menemukan seseorang di sini, kata Qin Yao sambil menutup mulutnya dengan senyum. Qiao Mo melanjutkan, jangan khawatir, kau akan melihat mereka ketika kakak senior Bai Yifei dan yang lainnya naik panggung. Lin Bai bertanya dengan penasaran, bukankah kau mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu, Bai Yifei dan yang lainnya menjadi murid dari sekte tertentu? Sekte apa? Qin Yao berpikir serius sejenak, konon itu adalah klan Nanshan dari wilayah utara. Klan Nanshan. Lin Bai mengerutkan kening, menggumamkan dua kata itu pada dirinya sendiri. Saat ulang tahun Kaisar Chu semakin dekat, semakin banyak seniman bela diri datang ke ibu kota. Sekte-sekte teratas dari 4 wilayah utama alam iblis berkumpul bersama, yang memperluas cakrawala Lin Bai secara signifikan. Lin Bai kini memiliki pemahaman dasar tentang pembagian 4 wilayah utama alam iblis. Wilayah timur adalah tempat paling teratur di alam iblis, dengan berbagai sekte dan keluarga yang memerintah berbagai wilayah, yang dikoordinasikan oleh 4 sekte terkuat. Wilayah selatan adalah tempat yang gelap dan kacau, dengan sebagian besar wilayahnya diselimuti pegunungan. Meskipun ada kota-kota di wilayah selatan, sebagian besar dibangun di tebing. Wilayah barat adalah tempat peperangan terus-menerus antara berbagai kerajaan, hampir tidak ada sekte di sana, hanya dinasti. Wilayah utara adalah tanah yang keras dan dingin, dengan salju yang tidak pernah hilang dan salju serta es yang tidak pernah mencair. Ada sangat sedikit sekte dan keluarga di wilayah utara, para praktisi bela diri di sana lebih sering bersatu melalui klan. Misalnya, sekelompok praktisi bela diri mungkin menemukan gunung suci dan menggunakannya sebagai basis, menyatukan para prajurit berpengalaman ini untuk menahan angin dan salju serta melawan musuh. Kelompok-kelompok seperti itu biasanya menggunakan gunung, sungai, atau simbol khusus sebagai nama keluarga mereka. Misalnya, klan Nanshan, yang disebutkan Qin Yao sebelumnya merujuk pada seorang ahli bela diri gunung ilahi yang terletak di bagian selatan wilayah utara. Qiao Mo melanjutkan, klan Nanshan di wilayah utara mirip dengan 5 keluarga dan 7 sekte Chu, dianggap sebagai kekuatan tingkat atas. Ye Guyu menyela, saya pernah mendengar bahwa wilayah utara adalah tanah yang sangat dingin, dan mereka yang dapat bertahan hidup di lingkungan yang keras seperti itu hampir semuanya adalah ahli tingkat atas. Qin Yao mengangguk, iya, wilayah utara alam iblis adalah tempat yang sangat keras di alam iblis. Salju bencana surgawi, dan angin pembunuh dewa, selalu menyukai tanah itu dan para ahli bela dirinya. Salju bencana surgawi dan angin pembunuh dewa adalah kekuatan yang paling ditakuti di wilayah utara. Tidak ada yang tahu dari mana salju bencana surgawi dan angin pembunuh dewa berasal, atau berapa tahun mereka telah ada di alam iblis. Yang diketahui hanyalah, bahkan seorang seniman bela diri di alam buah dao primordial pun tidak akan lolos dari kematian jika diselimuti salju bencana surgawi atau disapu oleh angin pembunuh dewa. Qiao Mo tertawa, ketika aku berbisnis dengan ayahku, aku mendengar banyak legenda tentang wilayah utara. Konon, jika seseorang terkubur oleh salju bencana surgawi atau tersapu oleh angin pembunuh dewa, dan jika mereka cukup beruntung untuk bertahan hidup, mereka dapat menemukan jalan menuju keabadian. Aku ingin tahu apakah itu benar atau tidak. Qin Yao tertawa, sebagian besar salah. Seniman bela diri yang tersapu oleh salju bencana surgawi dan angin pembunuh dewa sulit untuk dilawan bahkan dengan buah dao primordial, apalagi seniman bela diri lainnya. Qin Yao, Qiao Mo, Ye Guyu, dan Lin Bai mengobrol tentang 4 wilayah utama alam iblis sambil menonton kompetisi seni bela diri di arena. Mereka membicarakan wilayah timur, lalu wilayah utara, lalu wilayah selatan, lalu wilayah barat. Lin Bai mendengarkan dengan saksama, dan tampaknya wilayah timur adalah tempat paling damai di alam iblis. Wilayah selatan diselimuti kabut beracun, dan makhluk-makhluk berbisa berkeliaran bebas. Wilayah utara sangat dingin, dengan es dan salju yang tak pernah mencair, dan bencana alam menghancurkan tanah. Wilayah barat dilanda perang antar kerajaan, dengan rakyat menderita dan perang tak pernah berhenti. Dibandingkan dengan 3 wilayah utama ini, wilayah timur praktis seperti surga. Qin Yao menghela napas pelan, kedatangan para pendekar wilayah utara di wilayah timur kali ini mungkin bukan hal yang mudah. Lin Bai mengerutkan kening dengan penasaran, kakak Qin Yao, apa maksudmu? Qin Yao tersenyum, bertahan hidup di wilayah utara sangat brutal, dan sumber daya kultivasi langka. Tidak ada yang mau tinggal di sana. Aku mendengar dari pedagang yang lewat, di perbatasan antara wilayah utara dan timur,
pasukan sekutu para pendekar wilayah utara tampaknya mulai bergerak, sudah mendekati perbatasan wilayah timur. Sekte Ilahi Tujuh Malam telah mulai mengirimkan para pendekar kuat ke perbatasan. Bab 5989 Perkembangan terdepan. Sekte Ilahi Tujuh Malam telah mengirimkan para ahli yang kuat ke perbatasan. Senyum Qin Yao perlahan membeku saat dia mengatakan ini. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, apakah wilayah utara berbatasan dengan wilayah Sekte Ilahi Tujuh Malam? Qin Yao mengeluarkan peta dari tas penyimpanannya, dan dengan jentikan energi spiritualnya, peta itu terbentang di hadapan Lin Bai dan yang lainnya. Lin Bai menatapnya dengan saksama, agak terkejut. Ini sebenarnya adalah peta lengkap alam iblis. Seluruh peta alam iblis menyerupai belah ketupat miring, dengan lokasi 4 wilayah utama ditandai dengan jelas. Wilayah utara, di utara, menempati area terbesar di peta, diikuti oleh wilayah selatan. Wilayah timur dan barat relatif kecil, hanya setengah ukuran wilayah selatan dan utara. Namun, meskipun wilayah utara dan selatan sangat luas, bertahan hidup di sana sangat sulit. Dataran es yang tak terbatas dan tanah dingin yang tertutup salju di wilayah utara membuat mustahil bagi para seniman bela diri sekalipun untuk bertahan hidup, apalagi mendapatkan ramuan langka. Wilayah selatan adalah serangkaian pegunungan bergelombang, dipenuhi makhluk beracun dan diselimuti kabut beracun. Tanpa kemampuan untuk menghindari racun dan menemukan penawarnya, bertahan hidup di wilayah selatan adalah hal yang mustahil. Para pengkhianat dari wilayah timur dan barat tampak relatif biasa saja, terutama wilayah timur, yang sangat cocok bagi para pendekar bela diri untuk berlatih dan tinggal di sana. Qin Yao menunjuk ke sebuah titik di peta, area tempat wilayah utara dan timur bertemu adalah wilayah Sekte Ilahi Tujuh Malam dan Kerajaan Chu. Ini adalah gerbang penjaga malam, dari sini, Anda dapat memasuki wilayah Sekte Ilahi Tujuh Malam dari wilayah utara. Ini adalah gerbang tepi surgawi, dari sini, Anda dapat memasuki wilayah Kerajaan Chu. Lin Bai dengan cermat memeriksa lokasi yang ditunjuk Qin Yao, memang, ada 2 gerbang. Qin Yao menghela napas pelan dan berkata, sebelum ulang tahun Kaisar Chu, para pendekar wilayah utara sudah gelisah, dengan sejumlah besar dari mereka mendekati perbatasan. Aku ingin tahu apakah para pendekar wilayah utara berniat memasuki wilayah Sekte Ilahi Tujuh Malam atau wilayah Kerajaan Chu. Oleh karena itu, baik Sekte Ilahi Tujuh Malam maupun Kerajaan Chu telah melakukan persiapan yang cukup dan telah mengirimkan para pendekar kuat ke perbatasan. Lin Bai tiba-tiba menyadari, tetapi dia tidak menyangka akan ada arus bawah di ibu kota dan perbatasan Kerajaan Chu akan begitu tidak stabil. Ye Guyu mengerutkan kening dan bertanya, mengapa para pendekar wilayah utara ingin menyerang wilayah timur kita? Qiao Mo berkata pelan, wilayah utara dingin dan memiliki sedikit sumber daya kultivasi, jadi mereka secara alami mendambakan kemakmuran dan kekayaan wilayah timur. Ini bukan pertama kalinya wilayah utara menekan perbatasan wilayah timur. Hampir setiap hari, ada pertempuran besar di perbatasan, tetapi kita di ibu kota belum merasakan parahnya situasi ini. Lin Bai mengangguk sedikit. Dia teringat sebuah puisi yang pernah dibacanya dalam sebuah buku kuno. Pelacur tidak mengetahui kesedihan bangsa yang jatuh, masih menyanyikan bunga-bunga halaman belakang di seberang sungai. Perbatasan antara Chu dan wilayah utara, yang dikenal sebagai gerbang Tianya, sangat jauh dari ibu kota. Para pendekar di ibu kota tentu saja tidak menyadari kerasnya perbatasan Chu. Ye Guyu melihat peta itu lagi dengan saksama. Lalu mengapa para pendekar wilayah utara tidak menyeberangi gerbang itu dan langsung menuju jantung Chu? Jika beberapa pendekar di alam buah Dao Luo Agung dapat langsung menembus gerbang dan memasuki Chu, pendekar biasa tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Lin Bai dan Qin Yao sama-sama tertawa terbahak-bahak mendengar ini. Gadis kecil ini, Ye Guyu, membuat perang tampak terlalu mudah. Qiao Mo berkata pelan, adik Ye Guyu, para pendekar di alam buah Dao Luo Agung dan alam buah Dao Kekacauan Primordial tentu saja dapat dengan mudah menyeberangi gerbang itu. Tapi lalu apa gunanya? Alam iblis sangat luas, tetapi pada akhirnya, berapa banyak pendekar di alam buah Dao Luo Agung yang ada? Berapa banyak pendekar di alam buah Dao Kekacauan Primordial yang ada? Gambar. Jika para pendekar bela diri ini menerobos, mereka akan segera terdeteksi oleh orang-orang kuat Chu dan diburu. Meskipun sulit bagi kita untuk menentukan lokasi para pendekar bela diri di alam buah Dao Luo Agung, mereka dapat dengan jelas membedakan arah di dalam alam yang sama. Dengan formasi perbatasan yang diaktifkan, jika mereka menerobos masuk, bukankah itu seperti menjebak anjing di dalam sangkar? Kedua, bahkan jika 1 atau 2 pendekar bela diri alam buah Dao Luo Agung menerobos, apa yang dapat mereka lakukan?
Bahkan jika para pendekar bela diri wilayah timur lemah, masih ada ratusan juta nyawa. Satu pukulan dari masing-masing mereka dapat membunuh para pendekar bela diri alam buah Dao Luo Agung ini, bukan? Selama jalur itu tetap ada, para pendekar bela diri dari wilayah utara tidak dapat dengan mudah memasuki wilayah timur. Bahkan jika beberapa ratus atau beberapa ribu berhasil memasuki wilayah timur secara kebetulan, jumlah sekecil itu paling-paling hanya dapat menimbulkan masalah, tetapi tidak dapat merusak fondasi wilayah timur, apalagi menghancurkan sekte-sekte di wilayah timur. Ye Guyu mendengarkan kata-kata Qiao Mo, tampaknya mengerti tetapi tidak sepenuhnya, benar-benar bingung, jelas tidak memahami. Qin Yao melanjutkan, setelah celah ditembus, prajurit wilayah utara dapat dengan bebas memasuki wilayah timur. Petik 2. Di antara semua prajurit di dunia, mereka yang memiliki buah Dao Luo Agung dan buah Dao Kekacauan Primordial sangat langka, tetapi mereka yang berada di alam Dewa Dao, yang mulia Dao, dan Dewa Abadi Dao sangat banyak. Dalam perang alam iblis, terlepas dari tingkat perangnya, prajurit alam Dao selalu menjadi kekuatan utama. Mengambil kepala jenderal musuh dari antara 10.000 pasukan adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh praktisi buah Dao Luo Agung dan buah Dao Kekacauan Primordial. Namun, untuk menaklukkan kota dan merebut wilayah, pasukan yang terdiri dari prajurit alam Dao sangat penting. Qiao Mo dan Qin Yao masing-masing menjelaskan perang alam iblis dengan sangat jelas. Oh, aku mengerti, Ye Guyu mengangguk, tampaknya mengerti. Lin Bai tertawa, aku benar-benar tidak menyangka kalian berdua tahu begitu banyak tentang perang alam iblis. Qin Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya mempelajari tentang perang alam iblis dengan sesekali membaca banyak buku kuno ketika aku tidak ada kegiatan. Qiao Mo berkata, dalam beberapa tahun terakhir, 4 wilayah utama alam iblis cukup tidak stabil. Setiap wilayah dalam keadaan siaga tinggi, seolah-olah perang besar akan meletus kapan saja. Qin Yao mengangguk dan berkata, jadi aku memiliki firasat yang sangat kuat, para prajurit wilayah utara mungkin akan kembali. Lin Bai mengerutkan kening, kakak senior Qin Yao, apakah maksudmu, para prajurit wilayah utara akan memasuki wilayah kerajaan Chu? Ekspresi Qin Yao tampak serius, itu tergantung pada apakah upacara penyerahan tahta untuk ulang tahun Kaisar Chu dapat diselesaikan dengan lancar. Itu tergantung pada apakah Kaisar baru dapat menstabilkan istana dan Pangeran Liang setelah naik tahta. Begitu kerajaan Chu mulai jatuh ke dalam kekacauan, para prajurit wilayah utara pasti akan mengambil kesempatan ini untuk menyerang wilayah kerajaan Chu. Qiao Mo berkata, tidak hanya wilayah utara, tetapi wilayah Sekte Qitian dan Gunung Wansheng juga telah mendekati 2 jalur perbatasan kerajaan Chu. Jika penyerahan kekuasaan tidak ditangani dengan benar selama perayaan ulang tahun Kaisar Chu, dan kekacauan meletus di ibu kota Chu, para pendekar wilayah utara, Sekte Qitian, Gunung Wansheng, dan bahkan Sekte Ilahi 7 Malam akan menyatakan perang terhadap Chu dan memperebutkan wilayahnya. Lin Bai menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka perayaan ulang tahun Kaisar Chu akan menyebabkan konflik sebesar ini. Para pendekar wilayah utara, Sekte Qitian, Gunung Wansheng, dan Sekte Ilahi 7 Malam semuanya telah bergerak. Qiao Mo berkata dengan sungguh-sungguh kepada Lin Bai, mereka semua tahu, perayaan ulang tahun Kaisar Chu ini kemungkinan akan menentukan nasib masa depan Chu. Bab 5990 Para Pejuang dari Wilayah Utara. Sambil mengobrol dengan Qin Yao, Qiao Mo, dan Ye Guyu, Lin Bai perlahan menyipitkan matanya, menggambarkan situasi di seluruh wilayah timur alam iblis dalam pikirannya. Para prajurit wilayah utara gelisah, dan Sekte 7 Malam, Sekte Qitian, dan Gunung 10.000 orang suci semuanya menginginkan bagian dari kue itu. Kerajaan Chu yang luas seperti mercusuar dalam kegelapan, menarik iblis dan monster. Jadi di mana letak kesalahannya? Lin Bai terus merenung. Akhirnya, dia sampai pada sebuah kesimpulan kerajaan Chu tidak memiliki putra mahkota. Mungkin ini adalah aspek yang paling tidak kompeten dari Kaisar Chu saat ini bahwa bahkan di tahun-tahun terakhirnya, dia belum menetapkan seorang putra mahkota. Lin Bai juga menyadari pentingnya posisi putra mahkota. Jika kerajaan Chu telah menetapkan seorang putra mahkota, dan jika hambatan bagi putra mahkota telah disingkirkan sebelum pengunduran diri Kaisar yang akan segera terjadi, memungkinkan putra mahkota untuk naik tahta dengan lancar setelah ulang tahunnya. Maka situasi saat ini tidak akan ada. Alasan utama dari situasi saat ini adalah ketidakstabilan dalam keluarga kerajaan Chu. Alasan utamanya adalah kurangnya putra mahkota. Semua ini berakar dari ketidakmampuan Kaisar Chu. 1000 tahun yang lalu, pangeran tertua dibunuh. Meskipun Kaisar Chu sangat sedih, ia mengirimkan paviliun misteri surgawi,
keluarga kerajaan, dan pengadilan kriminal kekaisaran untuk menyelidiki. Namun, penyelidikan tersebut akhirnya tidak membuahkan hasil. Lin Bai belum pernah mengalami peristiwa-peristiwa itu, tetapi ia dapat melihat bahwa jatuhnya seorang pangeran jauh dari sederhana. Kaisar Chu akhirnya mengakhiri penyelidikan atas kematian pangeran tertua dengan diam, yang menyebabkan tragedi yang tak dapat diubah. Kemudian, pangeran kedua meninggal, dan Kaisar Chu sekali lagi memilih diam, memilih untuk membiarkannya, memilih untuk menghindari masalah tersebut. Selanjutnya, pangeran ke-12 dijebak dan meninggal secara tidak adil di penjara. Mungkin kematian pangeran ke-12 itulah yang membuat Kaisar Chu menyadari bahwa ia tidak bisa lagi hanya berdiam diri. Oleh karena itu, ia menggunakan kematian pangeran ke-12 untuk menurunkan pangkat seseorang yang ia hargai, mengusirnya dari ibu kota dan menjauhkannya dari rawa-rawa kekuasaan. Pangeran yang diturunkan pangkatnya itu adalah Pangeran Chen. Meskipun tampaknya Pangeran Chen diturunkan pangkatnya, sebenarnya itu adalah perlindungan yang diberikan oleh Kaisar Chu. Tapi apa gunanya? Melindungi Pangeran Chen juga merampas haknya untuk bermanuver di ibu kota. Meskipun Kaisar Chu memanggil kembali Pangeran Chen sebelum ulang tahunnya, pada akhirnya Pangeran Chen bukanlah tandingan pangeran ketiga. Sekarang Kaisar Chu secara diam-diam mengizinkan saya untuk menyelidiki kematian pangeran pertama dan kedua. Apakah ini upaya untuk menebus kesalahan masa lalunya? Lin Bai menarik napas dalam-dalam, banyak pikiran berkecamuk di benaknya dan ia benar-benar melihat melalui penyamaran Kaisar Chu dan keluarga kerajaan. Apakah Kaisar Chu saat ini bijaksana? Ia memang bijaksana. Setidaknya selama 10.000 tahun kekuasaannya, meskipun ia belum memperluas wilayah atau membuka perbatasan baru, setidaknya negeri ini damai, dan musuh-musuh kuat di luar negeri belum berani mencelakainya. Bahkan Pangeran Liang yang perkasa, yang memimpin pasukan besar, tidak berani dengan mudah menghunus pedangnya. Apakah dia tidak kompeten? Dia memang tidak kompeten. Seharusnya dia tidak membiarkan kematian pangeran pertama tanpa hukuman. Jika Kaisar Chu memerintahkan penyelidikan menyeluruh saat pangeran pertama meninggal, tanpa berpuas diri ya, maka mungkin tragedi itu tidak akan terjadi, pangeran kedua tidak akan meninggal, pangeran ke-12 tidak akan meninggal, dan pangeran Chen tidak akan diturunkan pangkatnya. Yang membuatnya semakin bodoh adalah mengetahui bahwa dia sudah berada di usia senja, dia masih belum menetapkan putra mahkota. Hal ini menyebabkan pangeran ketiga menggunakan pedang, menyebabkan kekacauan dan pembantaian keluarga kekaisaran di ibu kota. 5 pangeran memperebutkan tahta, ibu kota berada dalam kekacauan, istana tidak stabil, raja-raja bawahan menyatakan kemerdekaan, dan musuh-musuh kuat mengepung mereka dari luar perbatasan. Bahkan sekarang kurang dari setahun sebelum ulang tahunnya, posisi putra mahkota masih belum ditetapkan. Ho, Lin Bai menghela napas panjang, bergumam pada dirinya sendiri, semakin kupikirkan, semakin bingung aku, dan semakin bingung, semakin kesal aku. Lin Bai menggelengkan kepalanya, mengusap dahinya, benar-benar merasakan apa artinya segalanya terpengaruh oleh satu gerakan. Jika perayaan ulang tahun Kaisar Chu ini ditangani dengan baik, maka dunia akan damai. Jika tidak ditangani dengan baik, sangat mungkin bahwa selama 1000 tahun ke depan, atau bahkan beberapa ribu tahun, kerajaan Chu akan diselimuti kobaran api perang. Kau begitu bijaksana, namun begitu bodoh. Lin Bai bergumam pada dirinya sendiri, kuharap kau benar-benar mengendalikan segalanya, seperti yang kulihat. Tepat saat itu, di arena, setelah beberapa pertandingan, akhirnya tiba saatnya bagi Ye Guyu dan para pengikutnya untuk memasuki arena. Lihat, itu kakak senior Yi Zian. Ye Guyu dengan gembira melompat dari kursinya. Lin Bai juga menekan pikiran-pikiran yang bergejolak di hatinya, mengangkat kepalanya, dan melihat ke arena. Qiao Mo dan Qin Yao juga tersenyum dan memfokuskan pandangan mereka ke arena. Di arena, Yi Zian yang anggun mendarat dengan senyum, menangkupkan tangannya sebagai salam hormat, dan bertanya, bolehkah saya bertanya apakah ada teman dari klan Nanshan dari wilayah utara di sini? Hal ini segera menarik perhatian banyak pendekar bela diri. Melihat arena, mereka berseru kaget. Itu Yi Zian. Seorang murid Sekte Tianshui. Seorang murid berpangkat tinggi dari Sekte Tianshui, salah satu dari 5 keluarga dan 7 Sekte Chu. Hehe, kita benar-benar datang ke tempat yang tepat hari ini. Kita tidak menyangka akan melihat seorang jenius seperti itu dari 5 keluarga dan 7 sekte. Konon Sekte Tianshui menderita kekalahan di tangan klan Nanshan dari wilayah utara beberapa hari yang lalu. Sepertinya mereka datang untuk membalas dendam. Melihat seorang murid dari salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte Chu memasuki arena, para pendekar bela diri di berbagai ruangan pribadi menjadi bersemangat.
Bocah sekte Tianshui, bukankah kau sudah cukup menderita waktu itu? Kau mau datang ke sini dan menderita lagi? Hahaha. Tawa mengejek tiba-tiba bergema dari salah satu ruangan pribadi di arena. Semua orang menoleh ke arah suara itu dan melihat puluhan pendekar yang mengenakan kulit binatang muncul dari sebuah ruangan pribadi di lantai 51 bagian tengah menara seni bela diri. Ini adalah pertama kalinya Lin Bai melihat pendekar dari wilayah utara, jadi dia tidak bisa tidak melihatnya lagi. Para pendekar ini memiliki kulit coklat kemerahan yang gelap, jelas menunjukkan tanda-tanda radang dingin selama bertahun-tahun. Kulit mereka retak, tetapi otot-otot mereka menonjol, memancarkan kekuatan liar dan primitif. Mereka mengenakan jubah yang dijahit dari kulit binatang, memperlihatkan sebagian besar garis otot mereka yang kuat. Rambut mereka acak-acakan, tersampir di bahu mereka, dan mereka mengenakan ornamen yang terbuat dari tulang binatang yang dipoles di dahi, pergelangan tangan, dan leher mereka. Para pendekar dari wilayah utara tampak seperti pendekar dari zaman prasejarah, sangat kontras dengan pakaian sutra dan satin yang dikenakan oleh para pendekar dari wilayah timur. Melihat kelompok itu, Yi Zian terkekeh. Aku sangat diuntungkan dari sesi latihan tandingku dengan kalian semua terakhir kali, jadi aku ingin meminta pertukaran lagi kali ini. Kuharap kalian cukup baik untuk memberikan bimbingan. Di antara kelompok pendekar yang mengenakan kulit binatang, seorang pria kekar yang sedikit lebih tua menyeringai. Hehe, latihan tanding tidak apa-apa. Sudahkah kau menyiapkan giok abadimu? Tentu saja, Yi Zian terkekeh. Aturan lama yang sama, 100 giok abadi per pertandingan. Baiklah, seru pria kekar itu dengan gembira. Aku akan menguji kemampuanku melawanmu. Saat dia berbicara, pria kekar itu melompat turun dari lantai 51, turun dari langit dan mendarat di arena. Lin Bai, Qiao Mo, Ye Guyu, dan Qin Yao semuanya fokus dengan saksama pada arena.